kepada malaikat, kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul-rasulnya, dan terakhir kemarin atau pertemuan sebelumnya adalah iman kepada hari akhir. Nah, bab iman yang paling akhir itu adalah iman kepada qada dan qadar. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita membahas 6 pokok iman atau 6 rukun iman, tapi ada satu ciri yang sama. Dari sisi arti, iman yang diartikan sebagai keyakinan atau kepercayaan di dalam ajaran agama Islam rupanya tetap dibuka peluang untuk dirasionalkan. Mengapa demikian? Karena ketika membahas tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat pembanding, membuat komparasi, bandingan. Gusti Allah itu kan kudu diimani. Tapi meskipun demikian, kita diminta untuk mikir supaya iman itu tidak hanya berisi doktrin atau dogma. Maka sebagian ayat yang mendorong kita untuk beriman kepada Allah isinya itu adalah ngajak berpikir. Sering kita baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم ila akhir ayat, ila akhir surah, sampai akhir surat Al-Hasyr ya. Apa artinya? Sebenarnya kan ujung dari surat itu kan ingin menyatakan bahwa dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, yang maha mengetahui perkara yang gaib, perkara yang nampak, yang maha pengasih, yang maha penyayang, dan seterusnya. Sajane kan kula panjenengan kita semua kan diminta untuk meyakini itu. Tapi sebelum meyakini, kita itu diajak berpikir. Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Atau ayat-ayat lain yang serupa. Maka sama nanti dalam bab iman kepada qada dan qadar, Allah tetap membuka peluang kita itu mikir. Sajane iman kepada qada dan qadar tanpa dibuka peluangnya oleh Allah kita supaya mikir, ya sebenarnya sudah wis dilakoni aja. Gak usah mikir teman-teman, atau bahkan gak usah mikir sama sekali. Tapi ternyata dalam bab qada dan qadar, satu sisi Allah menutup informasinya sampai orang bertanya-tanya, acaranya begini, jodohku sopo, rezekiku sapiro, dan seterusnya, matiku kapan.
Tapi di sisi lain Allah membuka ya kesempatan kita itu untuk menjangkau rezeki yang banyak, menjangkau takdir yang menyenangkan gitu kan. Wah, cari ini wis ditetep no. Tapi ini kok bisa dibuka gitu kan. Itu kita berada di sisi itu. Karena itu nanti ayat Al-Quran yang terkait dengan qada dan qadar itu sifatnya dua spektrum, dua sudut pandang. Tidak satu model pikiran. Saya baca dulu. Al-imanu bil qada'i wal qadari. Iman kepada qada dan qadar. Yajibu alaina, wajib bagi kita. An-nu'mina, untuk iman, untuk percaya, untuk yakin. Bi annallah, bahwasanya Allah khalaqa kulla syai'in. Allah lah yang sudah menciptakan semua perkara, semua hal, segala sesuatu. Wa amara wa naha, Allah lah juga yang sudah menetapkan perintah, menetapkan larangan. Wa kana amrullahi qadran maqdura, dan karena perintah larangan semua keputusan Allah, maka perintah Allah itu qadran maqdura, merupakan sebuah takdir yang sudah ditentukan. Wa anna Allaha qaddara kulla syai'in qabla khalaqal khalqa, dan Allah sungguh sudah mentakdirkan segala sesuatu qabla khalaqal khalqa, sebelum Allah menciptakan makhluk. Jadi kabeh niku pun enten takdire, enten hitungane, enten ukurane. Bahkan itu sebelum makhluk-makhluknya diciptakan. Yusarriful kainat ala muqtada ilmihi wa ikhtiyarihi wa hikmatihi wa iradatihi. Allah mengatur semua yang ada ini selalu sejalan dengan ilmunya Allah, sejalan dengan kehendaknya Allah, sejalan dengan hikmahnya Allah, sejalan dengan keinginan Allah. Saya lanjutkan dulu, nanti kita buka ayatnya. Mungkin saya ambil 1-2 contohnya, kalau dibahas satu-satu juga pasti panjang. Wal af'alu sadiratu 'anil ibadi kulluha bi qada'illahi wa qadarihi. Niku keliru. Ya, dengan niku istilahnya tipu, sebenarnya ada sekolah, ada kuliah. Salah ketik, salah cetak. Ya, sing pundi sebelum angka 65 niku enten kata wa qadari, dote niku gantine mestine dal. Ya, wal af'alu sadiratu 'anil ibad, dan bahkan perbuatan yang muncul dari manusia, hamba-hamba, kulluha, semuanya itu bi qada'illahi, karena sebab keputusan qada dari Allah, wa qadarihi, dan juga dari takdirnya. Walaisa lil ibadi illal ikhtiyar, hamba itu tidak
punya peluang apapun, tidak punya peran apapun kecuali milih tok ikhtiar. Fakta takdiru minallahi, maka takdir itu dari Allah. Wal kasabu minal ibadi, sementara usaha itu kewajibannya hamba. Faharakatul abdi bi'tibari nisbatihi ila qudratihi tusamma kasban lahu. Maka obahe wong ya dengan melihat takdirnya Allah itu disebut usaha. Saya ulangi, keliru ya. Maka gerakannya hamba kalau didasarkan pada kekuatan yang dimiliki orang tersebut itu disebut usaha. Tapi kalau seorang hamba itu bergerak bergerak, kalau itu dilihat dari sudut pandang Allah, maka itu namanya khalqat, makhluknya Allah. Nah, ini kalau tuh angel sampai ini, tuh angel ini ya. Oke, contoh ini. Wal ibadu, dan hamba orang-orang itu yang tak sorrofu nasibahu, dan hamba-hamba itu mendaya gunakan nasibahu, bagiannya, mimma an'amallahu bihi alaihi minar rizqi wa ghairihi, di antaranya adalah berupa nikmat yang diberikan kepadanya, baik itu berupa rezeki dan lain-lain. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bagian akhir dari itu nanti menjadi catatan untuk dijelaskan secara khusus. Pertama, wajib bagi kita untuk percaya bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu, termasuk apa yang kita kerjakan. Bukan hanya menciptakan kita, tapi menciptakan amal kita. Masuk ke ayat aja ya, supaya agak jelas. Surat apa ini? Masuk ke sini. Oh, direct muncul ya? Belum muncul, sebentar. Sebentar, dari muncul. Oh, ini harus ditutup dulu. Apanya namanya? Sebentar. Ini tutup ya, sebentar. Windows B. Khawatir pulau kali betul muncul ayat ini. Gini. Suratnya. Pertama, kita akan melihat di surat Al-Qasas ayat 68. Coba dilihat di Al-Qasas.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار سبحان الله وتعالى عما يشركون. Warabbuka dan Tuhanmu yakhluqu yang menciptakan ma yasha apa saja yang Dia kehendaki wa yakhtar dan Allah Tuhanmu sajalah yang memilih maka lahumul khiyarah sekali-kali manusia itu tidak punya pilihan. Mau panjenengan enggak? Betul nggak ada pilihan. Ini yang disebut takdir. Makanya para ulama nanti membagi karena ya apa jadi takdir tapi di pohon usaha. Karena itu para ulama nanti membagi takdir itu ada yang apa? Takdir mubrom. Pernah diajari dulu. Takdir itu ada yang mubrom, boten saged diudik-udik, tidak bisa diubah. Ya, ada takdir itu mu'allaq. Takdir itu yang mu'allaq itu tergantung. Artinya yang masih ada peluang mengubah. Tapi saja nih, ketika kita membaca ayat ini, Rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Tuhanmu lah yang menciptakan apa yang Dia kehendaki wa yakhtar dan Allah juga lah yang memilih maka lahumul khiyarah. Kita itu gak pernah bisa milih. Apalagi kalau baca surat ini. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Surat As-Saffat ayat 96. Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat, apa yang kita perbuat. Ini kan diciptakan Gusti Allah, bukan awak dewi. Saya beri contoh supaya terang bagaimana skenario Allah itu berjalan, kehendak Allah itu berjalan. Sebenarnya bukan kehendak kita. Kalau bukan surat ini, insya Allah masih ada di surat Al-A'raf, belum surat Al-Anfal, mesti ini surat Al-A'raf. Ya. Ayat ini. Lihat di surat Al-A'raf. Jadi bahasa takdir itu cari ini ditentokno, diciptakno Gusti Allah. Manusia kok disuruh ikhtiar. Gitu ya. Surat Al-A'raf. Ayatnya masih tengah-tengah ini. Saya buka dulu. Oh, sebentar. Oh, saya ketik aja biar nggak keliru. Langsung ini. Baik.
Ayo. Ini kaya. Oh, di surat Al-Anfal. Oh, ini benar. Surat Al-Anfal ternyata ya. Sampai surat Al-Anfal kan kalau sudah masuk di surat Al-Anfal. Ayatnya 42. Ayat 42. Ayat 43. Ayat 44. Cari Al-Anfal. Oke. Ternyata pun masuk surat Al-Anfal, bukan surat Al-A'raf. Berjalannya takdir Allah itu seperti ini. Mulai ini berarti juz itu nih. Juz 10. Nggih, juz 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini perangkat. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. Subhanallah. Nanti saya tahu terjemah. Apa terjemahannya? Apa terjemahannya? Yaitu ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh, sedang kafilah itu berada lebih rendah dari kamu. Sekiranya kamu mengadakan persetujuan untuk menentukan hari pertempuran, niscaya kamu berbeda pendapat dalam menentukan hari pertempuran itu. Tetapi Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan, yaitu agar orang yang binasa itu binasa dengan bukti yang nyata, dan agar orang yang hidup itu hidup dengan bukti yang nyata. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Baik. Kedua. Kata Allah Subhanahu wa taala. Enten tulisan ya. Niki napa mau enten qudwatud dunya qudwatul quswa ya napa? Ingatlah ketika kalian antum bil udwatid dunya di napa mau udwatid dunya lembah yang dekat. Wahum dan mereka bil udwatil quswa di lembah yang jauh. Betul nggih? Warrakbu dan apa? Dan mana tadi? Sedangkan kafilah itu berada lebih rendah dari kamu. Lebih rendah dari kamu. Lo pleno gambar apa enggak? Ini gambarnya perang. Perang Badar. Ya. Waduh, sayangnya ini gambarnya rotok nih. Mereka ini ku abang, di situ jadi hijau, kuning. Oh, kuning. Gitu ya. Yang di sini hitam, di situ hijau. Ya. Ini yang tentu Madinah. Berarti ini arah Madinah. Ya. Ini Syria. Syria ini saat ini pundi? Syam. Kalau dulu Syria, saat ini Syria. Kalau dulu Syam namanya ya. Damaskus, Palestina, itu daerah yang berdekatan. Okay.
Syria. Mriki dibawa ke Mekah, nggih. Wa hum warabbu asfala minkum mun asfal. Nah, ini asfalnya di sini nggih. Nggih. Ngapunten. Perang Badar niku adalah perang yang sebenarnya didasari oleh keinginan mengambil haknya orang-orang Islam berupa kekayaan dan aset yang dirampas oleh orang Quraisy sebelum mereka hijrah. Jadi saat ini hijrah itu dirampas, wis hijrah metu tapi tinggalan barangnya, kekayaan tinggal di sini gitu ya. Nah, itu yang dilakukan oleh orang Quraisy. Ya. Salah satunya adalah orang-orang kaya yang terkenal sih dan paling sugih sih. Sahabat yang paling kaya sih. Niki, sinten? Niki. Sahabat yang paling kaya sih. Utsman. Salihnya Utsman sih. Oh, niki. Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Nek Utsman sugih. Tapi sing luwih sugih khususnya ketika setelah hijrah itu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf niku teng Mekah sugih. Katanya budal hijrah oleh orang-orang Quraisy, sudah tidak boleh ada yang kamu bawa kecuali pakaian yang melekat. Ya, pokoknya sing nang klambi ini niku oleh. Sing liyane ditinggal. Padahal dia orang kaya, termasuk istrinya. Nah, bojone niku sakderenge niku pun ditagih. Sampean melok bojo sampean Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf pergi ke Madinah tidak bawa apa-apa, gak duwe apa-apa. Silakan melok tapi gak duwe apa-apa. Nah, gitu ya. Tapi kalau sampai di sini, ini semua milik sampean, bojo gampang. Gitu. Abdurrahman bin Auf istrinya nggak berangkat, gitu ya. Abdurrahman bin Auf berangkat mau, gitu ya. Dan itu dialami oleh banyak sahabat Nabi yang pergi hijrah ke Madinah. Maka motifnya awal itu adalah untuk mengambil kembali apa istilahnya katanya ya merampas lah gitu ya, kekayaan yang sebenarnya milik mereka tapi diambil salah satunya oleh tokoh Quraisy namanya Abu Sufyan. Abu Sufyan ini koyo Abdurrahman bin Auf, koyo Utsman bin Affan. Bahkan dia itu mesti selalu menjadi ketua rombongan nek mriki kadin ya. Ketua kadin gitu ya. Ketua Kamar Dagang ya Indonesia lah kira-kira. Pokoknya ketua pebisnis. Nah, seperti tadi yang saya baca surat Quraisy. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf. Orang Arab itu Mekah niku enggak ada apa-apa, nandur kurma kak cukul. Sing cukul teng Madinah. Enggak, kurma napa sing cukul? Enggak ada. Tapi ya karena sudah didoakan oleh Nabi Ibrahim dan sudah juga ya diistijabai Allah Subhanahu wa taala, enggak pernah sepi. Tidak punya sumber daya alam tapi mesti rame. Saya bayangkan kalau Mekah itu kayak Singapura. Duwe nopo Singapura minyak kan duwe. Enggak, kelapa sawit enggak punya, tambang enggak punya. Tapi selalu rame Mekah itu. Nah, ramenya itu rame bisnis. Bisnis mereka itu rihlatash shita, musim dingin. Nah, ini musim dingin tentu di. Kalau musim dingin itu ke Yaman. Yaman itu ke bawah. Ini Mekah itu kan ke bawah ya. Yaman itu ke bawah. Selatan.
Jadi kidule Mekah, ya. Sing munggah haji pesawat liwat Yaman, mlebu teko kidul, akhirnya napa jenenge? Ihrame mulai ya lam-lam itu batas ya kota atau mikot ya. Kalau sekarang itu kota Saudi Arabia, kerajaan Saudi Arabia sing paling gitu. Oke. Nah, mikotnya di situ ya. Jadi kalau Rihlatus Syita musim hujan. Kalau di sana itu bukan hujan ya. Di sana itu musim dingin. Ya. Musim napa jenenge? Gugur, musim semi, musim panas, 4 musimnya. 4 musim mereka. Tapi perjalanan bisnis mereka selalu di 2 musim itu. Musim dingin ke Yaman. Yaman itu sampai sekarang itu penghasil pertanian, tomat, kubis, buah, itu kan Yaman sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Kalau musim panas itu ke Syria, ke Syam, okay? Ke Syam, Syria. Itulah perjalanan mereka. Soif ya, itu perjalanan mereka. Masya muslimin rahimahullah. Pada tahun kedua setelah hijrahnya Nabi dan para sahabat ke Madinah, diketahui bahwa Abu Sufyan itu rombongan, di sini disebut karavan. Bahasa Arabnya tadi apa? Kafilah. Kafilah boleh. Kafilah. Tapi kalau bahasa Al-Qur'annya tadi Ar-Rabbu asfala minkum, Ar-Rabbu. Abu Sufyan itu ini berarti musim panas karena apa? Rombongannya dari Syria balik. Berarti bisnisnya dari Syria. Kalau di sini ya tadi kalau di Yaman itu hasil pertanian, kalau di Syria nopo hasil kerajinan tangan, gitu ya. Kalau bahasa sekarang ya produk-produk pabrik lah, produk kayak sebelah nih, kira-kira nek saat ini ya barang-barang nonton itu termasuk kain itu dari Syria. Nah, Syria nyambung Mesir, nyambung sampai Cina itu disebut jalur sutra. Mengenai Cina itu kan bisa. Ini jalur sutra perdagangan yang itu. Nanti yang peta sendiri. Saya kalau ketik peta jalur sutra mulai Mesir, ya mampir Syria, terus ngetan habis untuk Cina, itu namanya jalur sutra. Gitu ya, jalur sutra. Kenapa jalur sutra? Salah satunya produk unggulannya Mesir adalah kain sutra. Ya, kain sutra. Bahasa lainnya sikro, gitu ya. Jalur sutra. Maaf saya sambung rono supaya jenengan ada gambarannya untuk ya. Jadi Abu Sufyan niku beto rombongan dagang ke Syria, waktunya balik. Karena waktu balik arahnya itu ke Mekah. Mestinya kan ingat dulu ke Mekah. Seret. Niki enten panai. Arah itu ya. Arahnya di situ. Sampai di sini, sampai di mana dekat dengan lembah yang aspal, ya, lembah yang ada di dekatnya campnya orang Islam, gitu. Masyaallah muslimin rahimahullah. Maka dari Madinah sahabat-sahabat diperintah oleh Rasulullah SAW itu untuk ngecamp di sini, gitu ya, ngecamp di sini. Sementara yang Abu Sufyan arahnya sebenarnya ke Mekah,
sampai di sini. Ya, di sini. Ini katanya dicegat nih. Ya, dicegat. Nah, semerap katanya dicegat. Jadi ngeten meskipun itu lakon keliwatan, meskipun ketoke keliwatan, di sana itu semua harus dihitung kecukupan logistiknya. Saklian ini mboten enten banyu, mboten enten apa-apa. Sing enten tulisane al-Qudwatud Dunya, Muslim Camp, Enemy Camp, ya al-Qudwatul Quswa, Mun Aspal. Yang begini-begini itu berarti rest area banyu ono yang utama gitu ya. Gitu. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Jadi rombongan sampai sini, rombongannya Abu Sufyan, Mun Aspal, Ar-Rabbu Asfala minkum. Napa hubungannya mereka ada di Qudwatul Quswa? Sinten jenenge Abu Sufyan itu semerap iki mesti dicegat iki. Mulai nang Mekah mesti ono sing nyegat teko Madinah. Nah, gitu nggih. Nah, di sini tuh sudah mau dekat ke sini ya. Maka dia mengirim surat kepada tokoh-tokoh Mekah, Abu Jahal, Abu Lahab, untuk minta bala bantuan. Sebab rombongannya Abu Sufyan itu tidak membawa persenjataan yang memadai. Sing tiga niku barang dagangan. Dan hasilnya, maka dia minta supaya dari Mekah dikirim. Dari Mekah dikirim sampai sini. Ya, sampai sini. Ini nanti campnya musuh, gitu nggih? Ini campnya berarti ngelumpuh. Sinten sing ngelumpuh? Abu Sufyan, rombongannya dengan yang dari Mekah. Lumpuhnya di sini. Umat Islam lumpuhnya di sini. Air itu lebih dekat ke sini. Mau teman ceritanya? Itulah nanti perang. Nggih, perang Pak. Ini jelas no ayat siji. Petae jelas ini ya. Kata Allah napa? Ir antum bil udwatid dunya. Ingatlah ketika kamu ada di udwatid dunya. Ingatlah ketika kamu ada di sini. Ya. Terus wa hum bil udwatil quswa. Sementara mereka tentara Mekah ada di sini. War-rabbu asfala minkum. Sementara rombongan singkatnya dicegat enten mriki ada di sini. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau tawa'adtum," kok umpama awakmu kabeh iku padha semayan. Ayo perang, semayan, ayo. Laftalaftum fil mi'ad. Pasti kalian orang beriman ya pasti kawani. Terjemahannya kan laftalaftum fil mi'ad itu terjemahannya apa? Sekiranya kamu mengadakan persetujuan untuk menentukan hari pertempuran, niscaya kamu berbeda pendapat dalam menentukan hari. Tetapi Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan. Seandainya kamu ayo apa perang iki saiki ya. Pasti kamu selisih ojo saiki musuh akeh. Karena pasti mau 300, yang di sini itu 1000 plus Abu Sufyan. Gitu loh. Walakin liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Tapi karena Allah berkehendak mengkodok satu perkara yang pasti itu terlaksana. Tapi kersane Gusti Allah iku kudu terlaksana jenenge perang. Terus ya nopo niku ceritane? Ceritanya ada di ayat berikutnya. Ayat berikutnya.
Berikutnya apa? Ingatlah ketika yurikumullahu fi manamika qalila. Ingatlah. Apa? Ketika Allah memperlihatkan mereka di dalam mimpimu berjumlah sedikit, dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka berjumlah banyak, tentu kamu menjadi gentar, dan tentu kamu akan berbantah-bantahan dalam urusan itu. Tetapi Allah telah menyelamatkan kamu. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Ini yang sebut takdir. Takdir itu karepe Gusti Allah, duduk karepe Allah. Itu kan? Saya bacakan ceritanya Romo ayat ini muni ngeten. Di sini ada tafsirnya ya. Tafsirnya saya bacakan. Mana tafsirnya? Tafsir Ibnu Katsir nomor tafsir atau Bari. Di ayat sebelumnya yang agak panjang tersebut ya sebenarnya ya. Sebentar. Boleh no. Cerita nomor ini kayaknya di ayat sebelumnya. Jadi begini, saya beri gambar ini. Tutup nih kong ya. Gua terang. Ya. Berangkat itu orang-orang beriman itu sudah digembosi oleh orang-orang munafik. Ya. Karena tahu ternyata setelah berangkat menuju Mount Asfal, ya kan? Nah, gitu ya. Itu ternyata mereka juga tahu bahwa dengar kabar bahwa Abu Sufyan sudah minta bantuan ke Mekah untuk dikawal. Sehingga apa? Jadi orang munafik iki jane iku golek untung maupun golek marani ya marani molok. Kenapa? Ya cuma 300 orang. Nabi SAW itu punya ikhtiar. Jadi beliau utus 2 orang ini, ceritanya ditafsirin cuma ini kan, cuma saya nggak bisa buka. Utus 2 orang untuk jadi Nabi SAW mutus 2 orang untuk memeriksa area di Badar ini, ya area Badar ini areanya, terus 2 orang sampai goleki. Di situ kemudian ketemu orang-orang yang Badar itu sumur, nopo? Ini kayak sumur, tapi enten niku niki, enten nek jare wong Gresik. Apa jenenge? Kayak nampung banyu. Sengkak. Nek jare wong mriki wong nggen kula niku jenenge balong. Gitu nggih. Artinya di situ ada sumber air, bukan hanya sumber air sumur biasa, tapi ada kawasan yang ceruk begitu sehingga air itu ada di situ. Itulah Badar. Nah, setiap perjalanan jauh Badar ini menjadi tempat untuk transit rest area. Nanti saya akan tunjukkan rest area. Maka baik itu rombongan kecil atau rombongan besar, itu Badar itu selalu ada orangnya, selalu ada yang singgah, gitu ya. 2 orang sahabat Nabi diutus untuk ngecek di sini. Ketemulah mereka dengan apa namanya bukan pengembala, apa namanya pemberi makan unta. Akhirnya pemberi makan unta itu diculik, diambil. Karena mereka kan yang diutus bukan orang ini, bukan orang yang nggak paham, pasti paham peta, diculik.
Karena apa? Orang ini ada di sekitar dua orang perempuan yang saling berselisih bahas tentang Mekah, gitu kan. Tahan, diinterogasi, gak ngaku, hampir dipukuli oleh sahabat Nabi. Nabi SAW sedang sholat. Nabi SAW selesai sholat, sudah serahkan ke saya. Akhirnya interogasi model Nabi itu bisa membuat orang yang tadi diambil itu berbicara, gitu ya, berbicara. Ditanyalah, kamu aslinya dari mana? Dari Mekah. Terus Nabi langsung tanya, dari Mekah ada berapa orang rombongan? Kamu nggak mau? Nabi tanya dengan pertanyaan lain, ada berapa ekor? Ada berapa ekor unta yang dimakan setiap hari? Gitu ya. Gitu. Kata orang tadi, setiap hari itu mereka menyembelih 10 ekor unta. Maka kata Rasulullah, jumlahnya berarti 1000 orang lebih. Karena 1 ekor unta itu bisa dikonsumsi dalam 1 hari. Ini sedino 10 ekor unta. Jangan bayang rombongan wong 1000, ya panganane sedino itu 10 ekor unta. Perjalanan dari Mekah ke Badar itu membutuhkan waktu 2 minggu. Pinten unta yang dipangan? 200. Nggih. 2 minggu ini 14 dino. 14 dino sedino 10, 140. Niku budale tok lho nggih. Dari mantuke lho. Belum pulangnya. Tapi Nabi berhitung, sehari menyembelih 9 sampai 10. Berarti di rata-rata Nabi itu cukup untuk 100 orang. Maka jumlah mereka adalah 1000 orang. Sudah disiapkan para sahabat. Krungu saya ngomong. Nabi kemudian, itu kan hasil perhitungannya Nabi. Mendengar orang-orang munafik langsung balik kanan, pulang orang-orang munafik. Nah, ayat tadi itu bunyinya begini. Apa tadi? Ayat berikutnya, ayat 43. Apa tadi bunyinya? Idyurikumullahu fi manamika qalila. Ingatlah ketika Allah memimpikan kamu tentang jumlah mereka itu sedikit. Hasil interogasi 1000 penyebar. Sebagian kita bunuh diri, pulang itu orang munafik. Tapi sebagian masih tanda tanya, ini temen apa enggak hasil interogasi? Kan begitu ya. Maka malamnya Nabi mimpi. Kata Rasulullah SAW, mimpinya Nabi itu wahyu. Maka Nabi SAW menyampaikan, saya mimpi jumlah mereka sedikit. Ya mereka lebih percaya mimpi, lebih percaya wahyu daripada hasil interogasi. Maka kata Allah, walau arokahum katsiran la fashiltum wa la tanaza'tum bil amri walakinna Allah sabar. Seandainya kamu itu dimimpikan oleh Allah persis jumlah mereka itu banyak, pasti kalian gentar, pasti tanasu, pasti silang sengketa, tapi Allah menyelamatkan. Jadi tetap mereka sudah beres. Nabi mimpi jumlah mereka sedikit, kita percaya Nabi Yusuf, kita percaya Nabi. Jadi ada ikhtiarnya. Dulu ikhtiar ini nomor interogasi jumlahnya akeh. Ngimpi ini jumlahnya tidak. Sehingga apa? Motivasi mereka tidak surut. Kecuali yang munafik, semua mantul munafik. Ya, yang munafik pulang. Apakah itu hanya satu sisi?
Orang beriman saja boten. Ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Wa in yurikumuhum idh iltaqaitum fi a'yunikum qalila. Sudah ya? Niku ngimpi nih. Ayat 44 niki kenyataan nih. Waktu itu ingatlah ketika Allah memperlihatkan tentang mereka kepada kalian semua ketika kalian bertemu mereka fi a'yunikum di mata mereka sedikit. Ini ternyata setelah besok paginya bener sing ketok niku titik. Wallahu a'lam. Tapi saged mawon barise niku ketok cilik ngeten. Itu nggih. Oh barise mekar rombong ngeten ya mungkin ketok akeh. Barise ketok titik ngeten. Tapi panjang bisa jadi ya. Ini sebagian analisis dari para mufassir begitu, itu barisnya mereka di luar yang diketahui skenario nya itu barisnya itu. Jadi oh ya titik semangat. Padahal jumlah orang beriman cuma 313 orang. Semangat kepingin banget. Kok umpama orang beriman itu ditampakkan di depan orang-orang Quraisy itu banyak orang Quraisy yang seperti mundur. Tapi wa yuqallilukum fi a'yunihim, sekaligus Allah juga menjadikan hitungan kalian, jumlah kalian itu sedikit di mata mereka. Ya, jadi mek titik diketokna jadi jadi podo wani. Kenapa? Liyaqti Allahu amrun kana maf'ula. Demikianlah karena Allah berkehendak perang itu harus terjadi. Wa ilallah itu peranglah mereka. Perang. Jadi perang yang sedemikian hebat, Rasulullah sudah mengutus. Ini sebenarnya yang mengutus mata-mata telik sandi bukan hanya Rasulullah. Utusannya orang Mekah itu juga mengutus telik sandi. Sahabat Nabi yang 2 orang pulang tadi itu, maaf, teletongi untoi, maaf carane itu ternyata ditemukan oleh telik sandinya mereka. Dibuka teletongi, ada biji dari makanan tertentu, pohon tertentu di Madinah yang mereka pasti dari Madinah yang. Jadi mereka sudah dekat. Podo. Jadi manusia berstrategi. Tapi kalau umpama Allah, iya akeh wis gak wani wis. Tapi karena Allah melihat kekuatan, menampakkan kekuatan orang kafir itu sedikit di mata Nabi, di mata para sahabat ketika ketemu paginya, siang harinya itu ngimpi nggak pengen. Ya, interogasi ini siang sebelumnya kan gitu ya. Begini Nabi ngimpi, aman mana? Isu ketok kecil, sedikit. Mereka juga melihat umat Islam sedikit berangkat. Maka itulah yang disebut napa? Liyaqdiyallahu amrun kana maf'ula, bahasa kita tadi ya. Qada Allah itu begitu. Jadi kula panjenengan itu setiap hari kan menjalani kehidupan ikhtiar ya Allah, tapi sebenarnya di balik itu ada ketentuan Allah. Qada Allah wong iki kok jange ketemu iki ya apa carane? Itu Gusti Allah. Itulah yang disebut Allah menciptakan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ayat ini surat As-Saffat. Nanti kalau orang baca cerita di surat Al-Anfal tadi itu, nggih ngoten, ya napa iso menang? Ini hujan. Malamnya itu hujan. Di kubu kemnya orang beriman hujan niku bawone tadi adem, udane mboten pati deres, turune angel enak turune. Jadi paginya itu
seger, sehat. Sementara di campnya orang-orang kafir itu, mereka merasa melihat sedikit jumlahnya orang beriman, mereka pesta-pesta. Wayahe pegel turu, udan ini udan angin. Jadi suruh sajane wis lumpuh kabeh orang-orang kafir. Itulah kehendak Allah. Udane padha karena kawasannya sama, radar itu. Cuma yang dikuasai oleh orang beriman itu yang paling dekat dengan kolam. Orang-orang kafir itu untuk jauh dari kolam, dari kolam itu dikuasai di sini. Itu yang kedua, kolamnya bengine situasi ini padha udane, sing siji enak, sing siji mboten enak. Ya, yang kedua tadi itu, sing siji itu kolam, sing siji ada kolam. Yang ketiga ketika perang, padahal ini musim panas, musim panas. Itu debu yang ditimbulkan oleh kuda-kuda. Itulah yang disebut nanti di ayat berikutnya surat Al-Fatir itu malaikat-malaikat. Debunya itu langsung dari kelilipan orang-orang kafir. Nah, gitu. Itulah yang disebut sekali lagi liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Allah mengqadar. Jadi pasti akan terjadi begini. Itulah caranya. Jadi mereka itu menghadapi debu-debu yang bertebaran. Yang di dalam surat Al-Anfal saya jelaskan itulah perannya mereka. Sementara orang beriman enak mawon, sehingga 300 lawan 1000 kalah. Saya bicara foto, foto ini rinci saja. Foto kok sakit pulau menang ini. Oh tentang ini muter nih riwayatnya. Padahal saya juga waktu itu ya juga diminta untuk ngisi ya, di Selasa itu kirian. Nyang-nyangan. Mereka umat siji, catat kan dengan mereka umat siji, mereka umat kali dalam 1 bulan. Mereka sebenarnya minta 2, ya, tapi mintanya di Selasa ganjil. Saya bilang Selasa ganjil, Selasa genap itu masih 2 dan 4. Ini Ustaz kita pikir dulu, gitu ya. Sementara ganjil dulu Ustaz, gitu ya, ganjil dulu. Nah, nanti kalau ada perubahan ya. Kemudian kamu dengan Selasa genap, mereka menghubungi lagi. Saya juga nggak tahu. Itulah namanya kodok Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian, termasuk apa yang kalian kerjakan. Aku lupa di dalam Al-Quran. Subhanallah.